Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Pak Bambang Sip. Tutuko. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Kelompok satu kami terdiri dari Sundi Hikmah Mariani, Rehan Fahmi Saputra, Lisdiana Solihah, Rafif Ova Fadilah, dan Muhammad Ardan Firmansyah. Untuk presentasi kali ini terkait biaya tenaga kerja. Oke, pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja manusia tersebut. Adapun penggolongan tenaga kerja sebagai berikut. Dalam perusahaan manufaktur, penggolongan kegiatan tenaga kerja dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya kepada Ar- kepada Sundi Hikmas, dipersilakan. Selanjutnya yaitu terkait penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Jadi di sini ada yang pertama itu biaya tenaga kerja produksi yang terdiri dari gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan, upah mandor, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja pemasaran. Dalam biaya tenaga kerja pemasaran ini ada upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Nah, selanjutnya ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum yang terdiri dari gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personal, gaji karyawan bagian sekretaris, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Next. Nah, kemudian penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen perusahaan. Misalnya nih, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari tiga departemen, yaitu bagian pulpen, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut dengan departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Dan demikian, biaya tenaga kerja departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Ini dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misal dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai operator, mandor, dan penyelia. Selanjutnya, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk sendiri, tenaga kerja itu dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi tenaga kerja langsung itu adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian dalam produksi produk. Upah tenaga kerja langsung itu diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung juga sebagai unsur biaya produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung itu dapat diusut pada produk yang disebut dengan tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja tak langsung ini disebut juga dengan biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tak langsung itu dibebankan pada produk tidak secara langsung, tapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Selanjutnya dijelaskan oleh Desdiana atau Ardan mungkin. Mungkin selanjutnya, oke, baik. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar berikut ini. Yang pertama, gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua.
Yang kedua, premi lembur. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related costs. Gaji dan upah. Ada berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah kartu hadir dan kartu jam. Kartu hadir adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan perusahaan. Jika jam kerja perusahaan dimulai jam 7 sampai dengan jam 14.00, maka kartu hadir karyawan akan berisi jam kedatangan di perusahaan dan jam pergi dari perusahaan setiap hari kerja. Jika seorang karyawan hadir di perusahaan dari jam 7 sampai dengan jam 14.00, maka ia hadir di perusahaan selama 7 jam, yang merupakan jam kerja reguler perusahaan. Jika karyawan tersebut bekerja lebih dari 7 jam sehari, kelebihan jam kerja di atas jam kerja reguler tersebut dinamakan jam lembur. Baik, untuk gaji dan upah, itu laporannya akuntansi biaya gaji dan upah dalam 4 tahap pencatatan berikut ini. Nah, dalam jam kerja karyawan, di gambar itu penggunaan waktu kerja untuk pesanan 103, Risa Remendi 15 jam, dan Elionesari 20 jam. Dan selanjutnya untuk pesanan 188, Risa Remendinya 20 jam, Elionesarinya 10 jam. Dan untuk menunggu persiapan pekerjaan, Risa Remendinya 5 jam, Elionesari 10 jam. Dengan demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar 70.000 dalam kurung 40 jam kali 1.000 ditambah 40 jam kali 750 dan didistribusikan seperti sajian dalam gambar tersebut. Dan sampingnya itu ada gambar distribusi biaya tenaga kerja. Nah, lanjut, akuntansi biaya gaji dan upah atas dasar tersebut dilakukan sebagai berikut. Pada tahap 1, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja sebesar 57.500, biaya overhead pabrik sebesar 2.500, gaji dan upah sebesar 70.000. Lalu tahap kedua, atas dasar buku kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal berikut atas gaji dan upah sebesar 70.000 untuk PPh karyawan 10.500, utang gaji dan upah 59.500. Dan tahap 3, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan sebagai berikut: uang gaji dan upah 59.500 terhadap kas 59.500. Pada tahap keempat, penyetoran pada karyawan kas negara di oleh bagian akuntansi sebagai berikut: uang PPh karyawan 10.500 pada kas 1.500. Dilanjut oleh Lisdiana. Selanjutnya itu ada insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, atau kombinasi di antara keduanya. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum atau strike piece work with a guaranteed hourly minimum plan. Yang kedua, Tailor Differential Piece Rate Plan. Yang pertama itu penjelasan tentang insentif satuan dengan jam minimum. Karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali tarif upah per satuan.
Tarif upah persatuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Next. Jika menurut penyelidikan waktu, dibutuhkan waktu 5 menit untuk menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar Rp600 per jam, maka tarif upah per satuan adalah Rp50, yaitu 600 dibagi 12. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah standar per jam tetap dijamin mendapatkan upah 600 per jam. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jam, maka upahnya dihitung sebagai berikut. Upah dasar per jam Rp600, insentifnya 2 kali Rp50 yaitu 100, upah yang diterima pekerja per jam 600 ditambah 100 yaitu Rp700. Next. Yang kedua itu dengan cara Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Contohnya, karyawan dapat menerima upah Rp4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan Rp50. Upah per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per hari, yaitu Rp4.200 dibagi 12 dikali 8. Dalam Taylor Plan ini, misalnya ditetapkan tarif upah Rp45 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam dan Rp65 per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upah per jam karyawan dihitung sebagai berikut. Rp65 dikali 16 yaitu Rp1.040 per jam. Sedang bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jam dihitung sebagai berikut. Rp45 dikali 12 yaitu Rp540. Next. Selanjutnya ada premi lembur. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya, dalam satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur Rp50 per jam. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Upah karyawan tersebut dihitung sebagai berikut. Jam biasa 40 dikali Rp600 itu Rp24.000. Ya, lemburnya 4 dikali Rp600 yaitu Rp2.400. Premi lemburnya 4 dikali Rp500 itu Rp1.200. Jumlah upah karyawan tersebut selama satu minggu itu adalah Rp27.600. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi tersebut, biaya pemula produksi atau setup outs. Biaya pemula produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya pemula produksi meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Next. Ada 3 cara perlakuan terhadap biaya pemula produksi. Yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Yang ketiga dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Next. Untuk dimasukkan sebagai unsur biaya overhead pabrik, biaya pemula produksi dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik jurnal. Pecahat biaya pemula produksi adalah sebagai berikut. POP sesungguhnya pada kas, pada utang dagang, pada persediaan. Next.
Waktu menganggur dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Misalkan seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya Rp600 per jam dari 40 jam. Kerja tersebut misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja dikurang biaya tenaga kerja langsung Rp18.000 pada biaya overhead pabrik sesungguhnya 6.000 6.000 pada gaji dan upah 24.000. Next. Nah, sudah selesai. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kelompok satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa beli hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.